Cek, 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 cek. Cek. Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama gua Zul, dan untuk video kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah film berjudul The Nutty Professor, yang dimana filmnya bercerita tentang seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan sebuah serum untuk menurunkan berat badannya sebesar 100 kg lebih dalam waktu semalam saja. Ya udah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai aja ceritanya cuy. Film ini akan berkisah kepada seorang profesor bernama Sherman Klum yang bekerja sebagai seorang dosen di salah satu universitas di Amerika Serikat, dan di sana dia sedang membuat penelitian tentang sebuah serum penurun berat badan yang diuji coba kepada seekor hamster dan dibantu oleh asistennya yang bernama Jason. Meski demikian, Profesor Klum telah berhasil selangkah lebih maju untuk menyempurnakan serumnya itu karena salah satu hamster gendut kesayangannya telah mengalami penurunan berat badan dalam waktu 1 hari saja. Tapi walaupun begitu, Profesor Klum menyuruh Jason untuk terus menguji serumnya itu apakah aman untuk digunakan oleh manusia. Pada saat itu juga, Profesor Klum dipanggil oleh atasannya yang bernama Richmond, yang dimana di sana Richmond berkata kepada Klum kalau dirinya harus berhasil membuat serum penurun berat badannya itu agar calon donatur mereka yang bernama Harlan mau mendonasikan uangnya sebesar $10 juta dan universitas tempat Profesor Klum bekerja bisa lebih dikenal oleh banyak orang dan mendapatkan donatur yang lain. Profesor Klum juga sering menjadi bahan olok-olokan oleh para murid di sana karena dengan tubuhnya yang begitu besar yang sehingga dia selalu mengalami kejadian konyol setiap harinya. Tapi pada saat itu, setelah pelajaran selesai, tiba-tiba saja ada seorang dosen magang bernama Carla yang datang mencarinya untuk memuji Profesor Klum karena dia adalah salah satu penggemarnya dalam urusan pelajaran kimia dan fisika, yang sehingga setelah berkenalan, Profesor Klum langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Singkat cerita, Klum sedang makan malam bersama dengan keluarganya, di mana di sana mereka semua memiliki berat badan yang hampir sama dengan Profesor Klum, tapi mereka semua sangat bahagia oleh karena itu dan menyuruhnya untuk jangan memikirkan tentang pandangan jelek kepada orang gendut dari orang-orang di sekitarnya. Dan juga keluarga Klum ini sering bercanda satu sama lain yang membuat makan malam mereka berbeda dari keluarga yang lainnya. Di saat itu juga ibu Klum berkata kepadanya kalau Klum adalah anak yang paling tampan sedunia dan juga Klum harus percaya diri dengan tubuhnya itu. Sehingga mendengar perkataan sang ibu, Profesor Klum pun memberanikan dirinya untuk pergi ke rumahnya Carla untuk mengajaknya berkencan pada malam Sabtu nanti, yang tanpa diduga Carla menerima ajakan itu yang membuat Klum merasa senang. Bahkan pada saat dirinya menonton sebuah acara romantis di televisi, dia terbawa suasana sehingga Klum membayangkan dirinya sedang bersama dengan Carla, tapi pada saat itu tiba-tiba saja Carla tenggelam ke dalam pasir gara-gara tubuh gendutnya Klum. Yang sehingga sebelum hari kencannya tiba, Klum pun berniat menurunkan berat badannya dengan olahraga setiap harinya. Tapi walaupun begitu, Klum sadar kalau perjuangannya itu sangatlah berat dari dugaannya. Namun karena cintanya kepada Carla yang begitu besar, pada akhirnya dalam seminggu itu Klum berhasil melakukan program penurunan berat badannya. Hingga akhirnya hari kencan Klum pun tiba, yang dimana di sana dirinya mengajak Carla ke sebuah restoran untuk menghabiskan waktu berdua. Bahkan Klum sering membuat Carla tertawa yang membuat kencannya itu berjalan dengan sempurna. Tapi pada saat pertunjukan stand up komedi dimulai, tanpa diduga pria itu menertawakan semua orang termasuk tubuh gendutnya Profesor Klum yang membuat dirinya malu dengan para tamu di sana, terutama dengan wanita pujaan hatinya yaitu Carla. Yang tentu saja Klum tidak mau kelemahannya itu menjadi bahan olok-olokan oleh semua orang. Tapi di saat dirinya berhasil mengantarkan Carla pulang ke rumahnya, di sana Carla berkata kepada dirinya kalau Klum adalah seorang pria yang luar biasa yang berhasil membuat malam kencannya itu berbeda dengan pria yang lainnya.
Tapi walaupun telah mendengar perkataan itu, Clam hanya bisa berterima kasih lalu segera pulang dari sana dengan hati sedihnya sambil terus memikirkan kejadian sebelumnya dengan memakan semua cemilannya. Tapi pada saat Clam ketiduran, tiba-tiba saja Clam mengalami mimpi buruk tentang masalah berat badannya. Hingga akhirnya Profesor Clam pun yang sudah putus asa kemudian segera pergi ke laboratoriumnya untuk menyiapkan serum penurun berat badannya itu yang akan ia pakai untuk tubuhnya sendiri. Tapi tanpa diduga pada keesokan harinya tubuh Clam sudah berbeda dari sebelumnya. Yang dimana hal itu membuat Clam berlari dengan penuh kegembiraan seolah-olah dirinya adalah manusia paling sempurna di dunia ini. Dan tempat pertama yang ia kunjungi adalah toko pakaian karena dengan tubuh kurusnya itu, Clam bisa memakai semua pakaian yang sangat diinginkannya selama ini. Singkat cerita, Profesor Clam pun yang sedang berada di lab kemudian bertemu dengan Carla yang dimana di sana Clam berbohong kepadanya kalau dirinya adalah asisten dari Profesor Clam yang bernama Buddy Love. Dan di sana juga Buddy mengajak Carla berkencan sambil merayunya, tapi tanpa diduga jari tangan Buddy Love membesar yang menandakan kalau dia akan kembali seperti semula. Dan sebelum Carla menyadarinya, Buddy segera menyuruhnya untuk pergi dari sana. Sampai pada akhirnya Profesor Clam yang sudah berubah pun kemudian bertemu kembali dengan Carla, dan di sana Carla memberitahunya kalau dia sudah bertemu dengan asistennya, bahkan pria itu mengajak Carla berkencan. Sehingga mendengar hal itu, Profesor Clam pun mendukung Carla untuk menerima ajakan kencan dari Buddy Love karena menurut Profesor Clam, Buddy Love adalah orang yang baik hati yang sangat cocok dengan wanita secantik Carla. Tapi pada saat Buddy sampai di tempat itu, tiba-tiba saja Carla marah kepadanya karena dirinya sudah menunggu selama 1 jam lebih di tempat itu sendirian dan berniat pergi meninggalkannya. Tapi Buddy segera meminta maaf dengan tulus yang sehingga mau tidak mau Carla pun menemani Buddy makan malam bersama. Namun di sini Carla kebingungan dengan pola makannya Buddy yang begitu banyak padahal tubuhnya tidak terlalu besar, apalagi di saat pertunjukan stand up komedi dimulai, Buddy secara mengejutkan malah merosting pria itu dengan menertawakan penampilan fisiknya yang membuat para tamu tertawa dan bahkan Buddy naik ke atas panggung seolah-olah dia bisa membuat pertunjukan itu penuh dengan tawa hanya dengan merosting siapapun seperti apa yang dilakukan oleh pria itu sebelumnya. Dan di sana juga Buddy memberikan balas dendamnya tentang kejadian sebelumnya kepada pria itu, lalu segera kembali kepada Carla untuk menyatakan perasaannya. Tapi ternyata tiba-tiba saja bibir Buddy membesar yang sehingga dirinya segera pergi dari sana sambil berkata kalau bibirnya itu sedikit alergi sesuatu. Tapi di saat itu juga asisten Clam yang bernama Jason kebetulan berada di sana dan melihat kalau kartu kreditnya Profesor Clam dibawa oleh Buddy Love. Sehingga melihat hal itu, Jason segera pergi menyusul Buddy ke mobilnya untuk memastikan apakah itu Profesor Clam yang tentu saja Jason segera menyadari kalau Buddy Love adalah Profesor Clam itu sendiri. Professor? Hello, Jason. Keesokan harinya, Profesor Clam pun bertemu kembali dengan Richmond. Di sana, Richmond memberitahu Clam tentang tagihannya semalam yang ternyata semua kemewahannya waktu itu adalah uang yang berasal dari rekening pinjaman dosen. Tapi Richmond tidak akan marah atas hal itu, asalkan pada saat Jumat malam nanti, Clam harus bisa menjelaskan tentang penelitiannya itu secara langsung kepada donatur mereka yang bernama Harlan. Richmond juga menjelaskan kalau jika saja Clam tidak berhasil mendapatkan uang donatur itu, maka dirinya akan segera memecat Clam dari universitasnya. Singkat cerita, Clam yang sedang makan malam bersama dengan Jason pun kemudian membahas tentang kejadian semalam yang dimana di sana Jason memperingatkan Clam kalau serumnya itu belum bisa diuji kepada manusia karena menurutnya serum itu masih berbahaya dan bisa membunuh siapapun yang menggunakannya. Jason juga berkata kalau jika Clam beneran cinta kepada
Carla, maka dirinya harus memberitahunya secara langsung. Yang sehingga di saat Clam bertemu kembali dengan Carla, di sana Clam mengajaknya untuk makan malam bersama di rumah keluarganya. Tapi di saat itulah Profesor Clam dibuat malu oleh keluarganya sendiri atas tingkah konyol mereka semua yang membuat Clam segera mengantarkan Carla pulang ke rumahnya. Tapi di sana Carla malah bercerita tentang Buddy Love yang membuat Clam sadar kalau Carla lebih menyukai sosok Buddy Love dibandingkan dirinya yang gendut itu. Sehingga Profesor Clam pun kembali ke laboratoriumnya dan meminum serum itu untuk ketiga kalinya, yang membuat Jason kembali memperingatkan Clam kalau serum itu bisa membuat dirinya kehilangan kesadarannya secara penuh dan digantikan oleh sosok Buddy Love yang sangat agresif. Tapi karena cintanya yang begitu besar kepada Carla, Profesor Clam pun tidak peduli dengan hal itu, dan sebelum pergi Buddy mengunci Jason di dalam ruangannya. Lalu setelah itu, Buddy pun datang ke tempat makan malam bersama dengan Carla, sekaligus tempat di mana Richmond mengajak Clam untuk bertemu dengan donatur mereka, yang dimana di sana Carla memperkenalkan Buddy sebagai asisten pribadinya Profesor Clam kepada Richmond, yang sehingga oleh karena itu Richmond mau tidak mau mengajak Buddy bertemu langsung dengan Harlan untuk menjelaskan tentang serum penemuannya itu dengan jelas dan penuh tawa, yang membuat Harlan menyukainya dan berniat untuk segera mencairkan uangnya itu. Sehingga mendengar hal itu, Richmond pun yang senang dengan presentasi dari Buddy, kemudian menyuruhnya untuk menggantikan posisi Profesor Clam di laboratorium. Tapi di saat Buddy kembali kepada Carla, tiba-tiba saja dirinya marah kepada Buddy dan meninggalkannya karena sebelumnya Carla sempat mendengar dari beberapa wanita di sana yang dirayu dan diajak berpesta oleh Buddy Love. One sick, twisted freak. Oh, come on, 6 titties. Now I had 2 titties, now I have 6. That's multiplication. Mereka pun berpesta dengan meriah di rumahnya Profesor Clam, tapi di saat dirinya terbangun, Profesor Clam sama sekali tidak mengingat tentang kejadian semalam, seolah-olah dirinya memiliki kepribadian ganda. Dan di saat itu juga Carla datang ke rumahnya untuk memberitahunya tentang Buddy yang sudah mengambil alih penemuan serumnya itu, tapi tanpa diduga para wanita yang dilihatnya tadi malam malah keluar dari kamarnya, yang membuat Carla marah karena menurutnya Profesor Clam sama saja dengan Buddy Love. Sampai pada akhirnya Profesor Clam pun melihat sendiri kalau Richmond benar-benar sudah menggantikannya dengan Buddy Love untuk penemuannya itu, yang sehingga mulai dari situ Profesor Clam yang menyadari kalau kehidupannya sudah berantakan gara-gara Buddy Love, kemudian bertekad untuk memperbaikinya dengan cara membuang semua serum-serumnya itu. Profesor Clam juga berkata kepada Jason kalau nanti malam dirinya akan menghadiri acara pesta penerimaan uang donaturnya sebesar $10 juta untuk berkata kepada mereka semua kalau Buddy Love adalah Profesor Clam itu sendiri. Tapi tanpa diduga tiba-tiba saja Clam berubah kembali menjadi Buddy Love. Yang ternyata sebelumnya Buddy sudah mengatur rencana untuk menukar serumnya itu dengan minuman kesukaannya Profesor Clam karena dirinya tahu kalau Clam pasti akan membuang semua serumnya itu. Buddy juga berkata kalau dirinya akan meminum semua serumnya agar dirinya tidak berubah menjadi Profesor Clam secara permanen, yang kemudian segera memukul Jason agar tidak ada yang bisa mengganggunya. Lalu setelah itu Buddy pun menghadiri acara perayaan untuk menjelaskan tentang serum penurun berat badannya itu kepada para tamu di sana. Tapi di saat Buddy ingin meminum serum terakhirnya, tiba-tiba saja Jason datang ke tempat itu dan mencoba mencegahnya, yang kemudian dibantu oleh Profesor Clam itu sendiri yang melawan dari dalam tubuhnya Buddy untuk memperjuangkan tubuhnya itu. Yes! Sherman, come back here! Hingga akhirnya semua para tamu di sana menyadari kalau Buddy Love adalah Profesor Clam itu sendiri, dan di sana Clam memberikan penjelasannya kepada mereka semua kalau dirinya sengaja melakukan hal itu dengan tujuan untuk membuat Carla jatuh cinta kepadanya. Clam juga berkata kalau tujuan awalnya membuat obat itu adalah untuk membantu orang lain dengan masalah berat badan mereka, tapi Clam sadar kalau penemuannya itu belum bisa digunakan kepada manusia karena menyebabkan kehilangan kesadaran kepada pemakainya.
Clam juga menyesal telah meminum serumnya itu, tapi karena kejadian ini, Clam menyadari kalau belajar menerima diri sendiri apa adanya lebih penting dibandingkan omongan orang-orang kepadanya. Lalu ia pun segera pergi dari sana, yang kemudian disusul oleh Carla untuk memberitahunya kalau jika saja Clam lebih berani untuk menyatakan perasaannya kepada Carla, maka dirinya akan menerima Clam apa adanya dan kemudian mengajaknya berdansa bersama. He was too damn scrawny. Sedangkan Richmond yang sedang bersama dengan Harlan kemudian berkata kalau dirinya akan memberikan uang 10 juta dolarnya kepada Richmond karena menurutnya Profesor Clam adalah seorang ilmuwan yang hebat, lalu film pun akhirnya selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana nih filmnya menurut kalian? Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kalian sedikit terhibur dari kehidupan yang serba-serbi ini. Ya udah, nama gua Zul, izin pamit dari pendengaran telinga kalian, dan ya bye-bye.